Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan menolong kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Marilah berdiri, masuklah ke pelataran Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam dekapan kasih-Mu kami hidup dan menikmati kehidupan sampai hari ini. Di hari indah yang Tuhan sediakan bagi kami, ada ucapan syukur yang meluap dari hati kami. Oh, Engkau Allah yang sungguh baik, karena di hari ini kami dapat berada di hadirat-Mu dan menikmati pertemuan yang indah dengan-Mu. Di tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, ajarlah kami untuk tetap menghitung berkat-berkat-Mu yang tercurah atas kehidupan kami, sehingga dalam iman kami menemukan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Pandanglah kami Bapa dan kasihanilah kami. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, kami tertunduk, merenungkan kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah berlalu. Kami mendapatkan begitu banyak hal yang kurang berkenan kepadamu.
Sikap hati yang kurang terpaut kepadamu membuat kami tidak sepenuhnya percaya kepadamu. Kami melabuhkan jangkar kehidupan kami kepada kekuatan duniawi, sehingga kami terbawa arus kesombongan, mementingkan diri sendiri, dan berlaku tidak adil terhadap orang lain, baik dalam keluarga maupun persekutuan bergereja. Kami melupakan sumber hidup kami. Kami melupakan sumber kekuatan kami. Kami melupakan sumber berkat kami. Ya, kami melupakan Engkau, Tuhan, dan berlayar di tengah lautan kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri. Ya Bapa yang penuh kasih, pandanglah kami dan kasihanilah kami. Kami mohon, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu untuk membuka hati kami dan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Menerimamu sepenuhnya mengemudikan bahtera hidup kami dan menautkan jangkar hidup kami padamu, ya Yesus, sumber hidup kami. Agar iman kami bertumbuh dan hidup kami menghasilkan buah-buah kasih dan kebaikan yang berkenan kepadamu. Sukacita dan damai sejahtera kami rasakan sepanjang bahtera hidup kami, terus berlayar di tengah luasnya samudera kehidupan. Kepadamu kami memohon, ya Yesus, sumber hidup kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu di hari ini. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami dengar memberikan motivasi kepada kami untuk menjadi alat berkat bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7 berkata, Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi kepada iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang terpelajar. Tetapi mereka masih rentan terhadap pemahaman iman, dalam pemahaman iman Kristen. Meskipun mereka sudah tahu pokok-pokok ajaran iman Kristen, tapi mereka mudah untuk terombang-ambing oleh aliran-aliran ajaran yang ada pada saat itu. Seperti misalnya ajaran pemikiran Yunani maupun pemikiran dari ajaran Yahudi. Pemikiran ajaran Yunani menyatakan bahwa pengetahuan adalah hal yang terpenting untuk sampai kepada kebenaran yang sejati. Semakin orang memiliki pengetahuan yang banyak, semakin ia dianggap sebagai orang yang sempurna, orang yang menuju kepada kesempurnaan. Dan penulis Ibrani menyatakan bahwa iman itu hanya berpusat kepada Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang sejati. Hal ini penulis Ibrani lakukan untuk melawan pemikiran ajaran Yunani.
Pemikiran ajaran Yahudi menekankan tentang tradisi, ketaatan pada tradisi, ketaatan pada Taurat sebagai jalan untuk menuju kepada hadirat Tuhan. Dan tradisi Yahudi itu mesti ada kurban penghapus dosa. Penulis Ibrani menyatakan bahwa Yesuslah kurban yang sempurna, yang sekali dikorbankan, maka penghapusan dosa itu akan berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, penulis Ibrani menyatakan cukup bagi mereka untuk mempercayakan hidup kepada Kristus. Oleh karena Kristus adalah kurban penghapus dosa yang membawa mereka pada hadirat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 1, penulis Ibrani menyatakan bahwa yang menjadi dasar utama dalam kehidupan ini bukanlah pengetahuan, melainkan iman. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Apa yang diharapkan oleh setiap orang, baik itu orang percaya ataupun tidak, tentunya keselamatan hidup. Iman dan pengharapan berjalan bersama-sama. Iman adalah keyakinan dan harapan yang teguh akan penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dasar iman adalah kasih karunia Allah. Karena itu iman tidak bisa diusahakan oleh manusia, tetapi iman itu adalah anugerah Allah. Iman itu adalah pemberian Allah. Kemudian pada kalimat yang berikut dikatakan kepada kita bahwa iman adalah bukti yang tidak dapat kita lihat. Jadi selain iman itu dasar, Ibrani katakan iman adalah bukti dari yang tidak dapat kita lihat. Iman bertindak layaknya sebagai panca indera dari tubuh kita. Apa yang tidak bisa dicerna oleh akal budi dan dilihat dengan mata jasmani kita atau kasat mata dapat dicerna oleh iman. Sehingga jika kita melihat ataupun membaca pada ayat 3, dengan jelas penulis Ibrani menyatakan, melalui iman kita dapat mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Melalui iman alam semesta ini ada karena firman Allah yang tidak dapat kita lihat, tapi itu bukti bahwa firman Allah itu ada di dalam alam semesta. Iman menjadi dasar bahwa Tuhan itu ada, iman menjadi dasar bahwa Tuhan itu Sang Pencipta, dan iman menjadi dasar bahwa Tuhan itu pemelihara kehidupan manusia. Kemudian saudara-saudara pada ayat 4-7 Ibrani memberikan contoh-contoh orang-orang yang hidup di dalam iman. Dikatakan di sini adalah pertama-tama Habel. Kita tahu bahwa Habel adalah manusia yang mempersembahkan korban pada zaman Kejadian. Mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Kehidupan beriman di dalam gambaran ini diperoleh bila dilakukan ataupun sudah dilaksanakan adanya pendamaian. Melalui Henokh, surat Ibrani juga memberikan contoh kepada kita bahwa kehidupan Henokh adalah hidup yang menyenangkan Allah. Berapapun harganya, dia bersedia untuk membayar harga untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Henokh terangkat ke sorga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu contoh kehidupan beriman. Orang-orang yang hidup di dalam iman. Dan kemudian Ibrani juga menceritakan tentang Nuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca cerita tentang Nuh di dalam kitab Kejadian, jelas seakan-akan tindakan Nuh itu tidak masuk di akal kita.
di tengah-tengah daratan membuat bahtera, tidak ada air dan sebagainya, tapi oleh karena perintah Tuhan, dia bersedia untuk membuat bahtera. Karena dia yakin bahwa apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Tuhan akan terjadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi Nuh tetap melakukan itu. Ini adalah bukti dari iman Nuh kepada Tuhan. Ia membuktikan imannya dengan membuat bahtera, dan ia menyaksikan imannya itu ketika air bah muncul dan ia bersama keluarganya memperoleh keselamatan. Iman Nuh adalah iman yang aktif, iman yang hidup, iman yang nampak di dalam tingkah laku Nuh yang senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dari 3 tokoh yang diceritakan oleh Ibrani, maka boleh kita katakan bahwa iman itu sebenarnya tidak abstrak. Iman itu nyata. Iman itu dapat diterima oleh Allah, dan iman yang seperti itu adalah iman yang menang dalam keadaan dan situasi yang paling buruk sekalipun. Iman menjadi sumber keteguhan hati dan kekuatan yang luar biasa ketika seseorang menghadapi kenyataan hidup. Iman berarti kepercayaan yang teguh pada kesetiaan Allah bahwa Allah akan senantiasa menepati janji-janjinya. Iman adalah bukti dan jaminan yang paling kokoh dalam bahwa segala sesuatu yang tidak kita lihat itu merupakan suatu kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, sampai saat ini pemikiran Yunani maupun pemikiran Yahudi sangat mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Menjadikan pengetahuan sebagai dasar kehidupan itu bukan iman. Sehingga kita terjebak pada mengandalkan ilmu pengetahuan dibanding hidup percaya atau beriman kepada Kristus. Pertanyaannya bagi kita adalah, manakah yang lebih penting, iman atau pengetahuan? Bagaimana kalau iman tanpa pengetahuan atau pengetahuan tanpa iman? Apa yang akan terjadi? Ada sebuah patah yang mengatakan iman tanpa pengetahuan itu buta, pengetahuan tanpa iman itu lumpuh. Iman dan pengetahuan itu berjalan searah dan keduanya saling melengkapi. Bahkan penulis Ibrani menyatakan iman kepada Kristus menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Iman membawa kita pada pengetahuan yang luas tentang hidup. Di dalam iman ada pengetahuan. Namun iman melampaui pengetahuan yang kita miliki. Karena itu orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang pintar, orang Kristen yang jenius adalah yang beriman kepada Kristus akan menjadi berkat bagi sesama melalui pengetahuan yang ia miliki. Ia akan menerapkan pengetahuannya berdasarkan imannya kepada Kristus. Saudara-saudara, ketika ia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, ia tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan itulah yang mendorong, pengharapan itulah yang memotivasi untuk ia terus berkembang dan terus mengalami kemajuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah dasar kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman memampukan kita untuk percaya dan memasrahkan hidup kita pada tuntunan Allah. Kita yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani hidup dengan sukacita. Karena itu jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita dalam menjalani hidup ini. Sebaliknya, dengan iman permasalahan apapun akan membuat kita makin kuat menjalani kehidupan bersama janji-janji Allah. Iman mengarahkan kita untuk tidak takut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti yang dilakukan oleh Nuh. Sepertinya tidak masuk akal,
Tetapi karena imannya kepada Kristus, dia mengikuti perintah Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sepertinya tingkah lakunya dalam tanda kutip aneh. Mosok di tengah-tengah daratan dia membuat bahtera. Tetapi karena imannya kepada Kristus, ia meyakini bahwa ada masa depan yang sedang Tuhan persiapkan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Masa depan memang kita tidak lihat, tetapi iman mendekatkan kita pada kasih karunia Allah. Iman tidak membuat kita menjadi takut tentang masa depan. Kehidupan beriman akan tumbuh pada mereka yang sungguh-sungguh meyakini dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bahkan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 17 menyatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Iman menumbuhkan kehidupan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak Kristus. Iman membawa kita untuk tetap setia kepada firman Tuhan yang menuju kepada kehidupan yang sejati. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu terlihat dari mana? Dari perbuatan kita. Seperti yang dicontohkan oleh Habel, Henokh, dan Nuh. Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui karya-karya hidup di mana ia berada. Surat Roma pun memberikan kepada kita dorongan dan motivasi persembahan hidup di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Segala sesuatu yang ada pada diri kita, hidup kita itu adalah sebuah ibadah. Itu adalah satu tindakan iman yang nampak dalam kehidupan orang percaya. Henokh hadir sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ia hidup dalam kesalehan, ia bergaul karib dengan Tuhan. Nuh tetap melaksanakan firman Tuhan meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ia punya keyakinan bahwa Allah akan melakukan hal yang terbaik untuk kehidupannya. Ia tetap tekun di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman yang demikianlah yang disebut iman yang aktif. Iman yang hidup, yang terus bergerak mengalami pertumbuhan di tengah-tengah berbagai tantangan ataupun himpitan hidup. Peperangan yang paling sulit dalam kehidupan kita ketika kita bicara soal iman kepada Kristus adalah peperangan melawan diri kita sendiri. Karena iman kadang membawa kita untuk memilih jalan yang sulit atau susah. Karena iman kadang membawa kita untuk berani mengalami penderitaan karena kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Habel, Henokh, dan Nuh. Supaya kehidupan kita ini menceritakan tentang kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidup kita. Agar iman kita terus dapat menjadi, terus bertumbuh, iman kita tetap hidup, iman kita menceritakan karya kasih Tuhan di dalam seluruh karya hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kami menyatakan terima kasih kami untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, yang menolong kami untuk belajar hidup seperti Habel, Henok, dan Nuh, mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kami, belajar untuk hidup saleh, dan senantiasa taat kepada firman-Mu dalam ketekunan di tengah-tengah tantangan hidup, penderitaan hidup. Karena iman yang Engkau berikan bagi kami adalah dasar dari segala sesuatu yang kami alami. Tolong kami Tuhan agar kami tetap memelihara iman yang Engkau berikan kepada kami itu, dengan tetap melakukan kehendak dan firman-Mu dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami saat ini, dalam iman kami kepada Kristus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan di tengah-tengah masa-masa yang sulit, Tuhan memperkenankan kami untuk mengalami proses pembelajaran iman yang membawa kami kepada pengertian dan pemahaman-pemahaman yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh pemerintahan, para pimpinan bangsa kami. Berilah mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Di tengah-tengah pergumulan kami, kan COVID-19, dan persoalan-persoalan sosial politik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa negara kami. Jauhkan kami dari keputusasaan, tetapi biarlah iman kami yang terpelihara dan terjaga itu menolong kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan dalam keadaan apapun kami, agar kami tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan dan arus, tetapi kami senantiasa mau belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan akan para pimpinan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Berkati seluruh presbiter, pengurus pelkat, komisi, tim-tim yang terbentuk. Kiranya kami senantiasa dapat bergandengan tangan bersatu membangun jemaat ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang sedia untuk dipakai Tuhan dalam mengembangkan pelayanan, memperkuat persekutuan, dan keberanian untuk bersaksi melalui seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan akan setiap orang yang mengalami kondisi tubuh yang lemah. Tuhan memberkati mereka, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia di jemaat ini. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap menjaga kesehatan mereka dan mereka disiplin di dalam menjalani kehidupan.
Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang bersukacita karena pertambahan usia, baik pertambahan usia perkawinan maupun pribadi. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi mereka, agar dengan sukacita yang mereka miliki, mereka juga dapat menceritakan sukacita Tuhan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Kami saat ini juga berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sepekan yang akan datang. Ketika kami merencanakan kehidupan kami, Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan yang sedang kami tekuni, dalam aktivitas hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari bersama keluarga. Tuhan kiranya menopang dan menolong kami, agar seluruh karya kami mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama. Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah memberi persembahan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih sayang, di hadapan-Mu kami membawa ucapan syukur kami. Persembahan sukarela yang kami bawa dari hati yang penuh syukur atas kelimpahan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Tuhan menerima ucapan syukur kami ini dan memberkati karya-karya hidup kami, sehingga kami dapat menolong orang lain yang merindukan sentuhan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara, bukalah, berikanlah, dan taruhkanlah hatimu kepada sumber hidup. Rasakan hadirnya di setiap tarikan nafasmu bersama datangnya Sang Fajar. Dia sungguh nyata, ada bersama aku dan engkau. Itulah iman yang hidup. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.